Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita melihat bahwa manusia itu sebenarnya memang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada perbuatan hatinya, bukan ucapannya. Coba kita lihat dalam konteks undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Cilaka ini, kita bisa lihat secara ruh. Nah, ini banyak analis mengatakan secara ruh undang-undang tersebut tidaklah mencerminkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Tetapi mengapa di dalam setiap acara diskusi, dialog, talk show, pihak pemerintah maupun partai pendukung undang-undang Cilaka itu selalu mengatakan bahwa undang-undang ini adalah untuk rakyat. Nah, ini di dalam Quran ada bahwa la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun. Jadi Allah mengatakan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan. Mereka berkata, "Oh, kami memperbaiki." Nah, gitu. Tetapi Allah melihat dan mengetahui bahwa amalan hatinya tidaklah demikian. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, apa yang kita bisa tangkap dari cara melihat yang seperti ini? Pertama, bahwa manusia akan selalu memiliki kebebasan atau diberi kebebasan untuk berbicara apapun. Namun yang pasti dicatat dan tidak bisa diingkari atau dipungkiri nanti adalah kondisi hati manusia itu sendiri terhadap sesuatu. Oleh karena itu, sebenarnya yang paling penting kita perhatikan dalam diri ini adalah hati kita, niat kita di dalam melakukan apapun. Adakah beban pretensi di sana? Beban pretensi itu misalnya supaya disayang oleh ketua partai, supaya dapat proyek dari A, B, C dan seterusnya, atau supaya tidak kehilangan keuntungan-keuntungan pragmatis. Itu adalah contoh dari beban-beban pretensi. Kalau ini terjadi pada seorang politisi, maka dia akan menjadi orang yang bahasanya mencintai rakyat, membela rakyat, tapi tanda tangan, kebijakan, dan narasinya sejatinya adalah sebaliknya. Demikian juga kalau ini terjadi atau dialami oleh seorang intelektual, itu juga akan sama. Ya, kecerdasannya tidak lagi mengarah pada maslahat rakyat, tapi justru sebaliknya. Bahkan kalimat-kalimatnya itu sangat syarat dengan unsur-unsur yang kemudian mengabaikan, menyepelekan, bahkan lebih jauh juga mengancam dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, beban pretensi inilah yang sebenarnya menjadikan manusia bertarung di dalam hatinya. Apakah dia akan murni seperti niat awalnya berjuang membela kepentingan rakyat, membela hak rakyat dan seterusnya, ataukah sebaliknya? Oleh karena itu, yang paling utama diperhatikan dalam Islam itu adalah apa yang ada di dalam hati kita ini. Hati ini harus betul-betul jelas, tegas menyatakan bahwa saya melakukan ini adalah karena Allah. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, kebijakan, kecerdasannya itu akan diarahkan untuk maslahat umat manusia. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah mengapa mereka berani seperti itu? Artinya mengambil resiko untuk rugi dalam konteks jangka yang lebih panjang. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir atau yang tampak saja, yang empiris dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Surat Rum ayat ke-7. Maka penting untuk kita terus-menerus melihat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Dan inilah yang sebenarnya bisa menjadi kontrol terbaik bagi kita untuk tidak terjebak pada situasi-situasi yang terjadi saat ini, sehingga kita mengukur untung rugi itu hanya soal dunia, tapi juga ada pertimbangan akhirat yang justru kalau kita adalah orang yang cerdas itu akan semakin menambah kecerdasan kita. Kalau kita adalah orang yang menjadi wakil rakyat itu akan menambah kehidupan kita.
tidak saja pada saat hidup ini, tapi juga pada saat kita sudah meninggal dunia. Dan itulah para pahlawan-pahlawan, termasuk tokoh-tokoh umat yang sampai hari ini dikenang jasanya, ya, dinarasikan semangat dan kiprah hidupnya, dan kita terus didorong untuk mempelajari dan mengikuti keteladanan-keteladanannya. Jadi sangat beruntung sebenarnya ketika manusia itu dia melihat yang lebih jauh, yang lebih hakikat. Karena kalau kita terjebak pada yang dohir saja, maka kita akan terseret oleh keadaan, dan namanya keadaan di dunia itu tidak pernah abadi. Orang bisa saja jadi raja, hebat sehebat-hebatnya, tapi dia akan bertemu dengan masa untuk jatuh sejatuh-jatuhnya. Orang bisa saja dengan membawa kebenaran hidup dalam kesulitan, tapi dia akan berakhir, akan ada masa di mana dia berada di dalam kondisi yang berbahagia. Itulah perjuangan para nabi dan rasul. Awalnya, ya, kalau kata istilah pepatah itu, ya, kita berpahit-pahit dahulu, manis kemudian. Jadi mari kita jadikan dunia ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadikan kita manusia yang memiliki semangat membuat atau melakukan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan maslahat besar bagi kehidupan ini. Jangan sampai kemudian keberadaan kita justru, ya, membawa malapetaka. Malapetaka yang paling berat adalah, ya, kita menyengsarakan rakyat demi kepentingan diri sendiri, kita mengorbankan negara demi keuntungan pribadi, dan kita berbicara rakyat padahal hakikatnya kita sangat membenci, menginjak-injak dan mengabaikan hak, ya, rakyat atas kehidupan yang layak di negeri yang sama-sama kita cintai ini, Indonesia. Pada prinsipnya kita berpesan pada siapapun, politisi, pemerintah, bahkan diri sendiri, ayo kita jujur kepada hati sendiri, lakukanlah sesuatu betul-betul karena Allah. Insya Allah di sana akan datang keberkahan, akan datang pertolongan Allah, dan insya Allah akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Semoga Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih baik. Masih banyak kesempatan untuk kita terus memperbaikinya, dan itu bisa kita mulai dari pikiran, dari hati, dan perbuatan diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.